Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dengan dukungan tersebut, saya bisa terus konsisten berbagi konten yang bermanfaat, khususnya seputar analisis saham dan investasi. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini, kita akan membahas PT Rukun Raharja Tbk dengan kode saham Raja. Perlu saya sampaikan bahwa analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh area buy yang telah ditentukan. Apabila harga lebih dahulu mencapai area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak lagi valid dan perlu dilakukan analisis ulang sesuai kondisi terbaru. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Analisis yang saya sampaikan di sini bersifat edukasi dan referensi, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita masuk ke pembahasan dan analisis saham Raja. PT Rukun Raharja Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi di Indonesia yang menyediakan solusi energi bersih dan dari hulu ke hilir, berfokus pada infrastruktur gas, perdagangan gas, pembangkit listrik, dan bisnis energi hulu dengan kantor pusat di Jakarta dan berbagai alokasi operasional di Sumatera dan Jawa. Awalnya bergerak di bidang properti sejak 1993, perusahaan ini bertransformasi menjadi penyedia energi terintegrasi pada 2010, terdaftar di BEI dengan kode Raja sejak 2006. Pada sisi bid offer, terlihat tekanan jual masih dominan di penutupan dengan harga terkunci di 6.600 dan antrean bid cukup tebal bertingkat dari 6.600 ke bawah hingga 6.525. Namun menariknya, di atas harga penutupan juga mulai muncul offer yang tidak terlalu agresif, menandakan seller sudah mulai terdistribusi dan tidak sepenuhnya menekan harga lebih dalam. Struktur ini menunjukkan fase absorpsi, bukan panic sell. Pada sesi akhir perdagangan pukul 16.00 hingga 16.15 tercatat buy sebesar 23.931 lot dan sell 9.958 lot yang menunjukkan dominasi aktivitas beli di harga bawah meskipun secara harga ditutup melemah. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyerapan jualan oleh pelaku tertentu menjelang penutupan. Tradebook memperlihatkan akumulasi transaksi buy yang relatif konsisten sepanjang hari, meskipun garis sell masih berada di atas buy secara total. Pola ini mencerminkan bahwa tekanan jual terjadi secara bertahap, sementara buyer masuk secara perlahan dan terukur. Ini tipikal fase distribusi ringan yang diimbangi akumulasi bawah, bukan distribusi agresif. Pada broker flow volume, terlihat beberapa broker besar melakukan net sell bertahap, namun diimbangi oleh broker lain yang konsisten menyerap di area harga bawah. Tidak terlihat aksi jual ekstrim satu arah, sehingga tekanan lebih bersifat rotasi antar broker, bukan exit massal. Ini menguatkan indikasi konsolidasi, bukan breakdown. Broker summary menunjukkan OD dan XL masih menjadi buyer utama, meskipun terdapat tekanan jual dari broker seperti BK dan DR. Pola ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan pelaku, di mana sebagian broker besar masih mengkoleksi, sementara broker lain melakukan profit taking jangka pendek. Secara struktur, distribusi masih tergolong terkendali. Aktivitas asing mencatat net foreign sell tipis sekitar 1,7 miliar dengan porsi transaksi masih didominasi domestik. Net sell asing yang relatif kecil ini belum cukup untuk mengubah struktur tren dan lebih mencerminkan short term adjustment, bukan aksi keluar besar-besaran. Secara fundamental, Raja mencatat pertumbuhan kinerja yang sangat kuat dan konsisten. Pendapatan melonjak dari 1,4 triliun di 2021
menjadi 4,03 triliun 2024. Diiringi kenaikan laba bersih dari 49 miliar menjadi 461 miliar. Peningkatan laba usaha dan margin menunjukkan ekspansi yang efisien, sehingga secara keseluruhan Raja berada dalam tren profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan. Secara kuartalan, Q1 hingga Q3 2025, kinerja Raja tetap menunjukkan fundamental yang solid meski fluktuatif. Pendapatan relatif stabil di kisaran 1 hingga 1,12 triliun per kuartalan, sementara laba bersih berada di rentang 102 hingga 151 miliar. Penurunan laba pada Q2 lebih dipengaruhi kenaikan beban, namun kembali membaik di Q3 seiring pemulihan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan profitabilitas yang tetap terjaga dan berkelanjutan sepanjang 2025. Dari sisi dividen, Raja menunjukkan rekam jejak pembagian dividen yang konsisten dan meningkat seiring pertumbuhan laba. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai dividen cenderung fluktuatif, namun mengikuti kemampuan laba perusahaan dengan lonjakan signifikan seperti Rp38 di 2024 dan Rp60 2025, serta dividen ongoing yang akan dibayarkan sebesar Rp25 di tahun 2026 ini. Pola ini mencerminkan manajemen yang pro dividen namun tetap realistis, di mana pembagian dividen dilakukan setelah mempertimbangkan ekspansi dan arus kas. Secara keseluruhan, Raja dapat dikategorikan sebagai saham growth yang mulai matang dengan komitmen berbagi hasil kepada pemegang saham. Secara teknikal, saham Raja masih menunjukkan struktur tren naik jangka menengah yang relatif terjaga. Harga bergerak di dalam channel naik dengan rangkaian higher low dan higher high yang masih valid. Koreksi yang sedang berlangsung terlihat sebagai fase retrenchment menuju area support bawah channel yang secara teknikal masih tergolong wajar dan tidak mengubah bias tren utama selama harga mampu bertahan di atas area support kunci di sekitar 5.600. Dari sisi indikator moving average, MA20 masih berada di atas MA5 yang menandakan tren menengah masih cenderung bullish. Namun demikian, jarak antara MA5 dan MA20 saat ini cukup sempit, mengindikasikan momentum jangka pendek sedang melemah dan harga berpotensi melanjutkan konsolidasi atau tekanan ringan sebelum kembali menguat. Kondisi ini secara teknikal sering terjadi pada fase pullback dalam tren naik, di mana harga mencari keseimbangan baru sebelum menentukan arah selanjutnya. Area harga 6.250 hingga 6.675 secara teknikal merupakan zona penting karena berada di sekitar area support dinamis, area reaksi harga sebelumnya, serta berdekatan dengan jalur rata-rata pergerakan. Selama harga mampu bertahan dan membentuk reaksi positif di rentang ini, struktur teknikal Raja masih dapat dikategorikan sehat. Sebaliknya, penurunan di bawah 5.600 akan menjadi sinyal pelemahan signifikan karena menandakan dan rusaknya struktur uptrend. Sementara itu, di sisi atas, area 9.400 ini menjadi resisten dan target teknikal utama yang merupakan proyeksi lanjutan dari struktur kenaikan sebelumnya, serta area supply yang berpotensi memicu aksi ambil untung. Selama tren naik tidak terinvalidasi, level tersebut tetap menjadi acuan target pergerakan harga berikutnya secara teknikal. Untuk rekomendasi, strategi entry dilakukan dengan pasang antrian buy bertahap dengan tetap memantau sampai harga target tercapai di batas opsi terakhir. Order pertama itu dipasang hari ini di 6.250 yang merupakan batch harganya. Apabila belum tersentuh, maka order dinaikkan setiap hari perdagangan hingga harga opsi terakhir di 6.675 dengan durasi pemantauan dan penyesuaian order. Pendekatan ini menjaga disiplin agar tidak membeli terlalu mahal sekaligus tetap adaptif jika harga mulai bergerak naik lebih dulu. Untuk
Take profit, target kenaikan take profit ini diarahkan ke 9.400 sesuai proyeksi lanjutan tren dan area resisten kuat pada chart. Sementara itu, stop loss diletakkan di 5.600 sebagai batas invalidasi tren. Penurunan di bawah level tersebut mengindikasikan struktur uptrend rusak dan risiko lanjutan meningkat, sehingga posisi wajib ditutup. Itulah analisis hari ini, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham raja. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silakan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya. Semoga portofolio teman-teman hijau semuanya.